Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Hasaning Putri. Saya mahasiswa dari Universitas Cyber Asia dalam program studi PJJ Sistem Informasi. Dan pada video kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai ujian tengah semester saya, yaitu pada mata kuliah Metodologi Riset dan Penulisan Ilmiah Sistem Informasi mengenai ResearchGate, yang mana dosen pengampu pada mata kuliah kali ini yaitu Bapak Dr. Ucuk Darussalam, STMT. Nah, research paper yang kali ini saya ambil yaitu mengenai Personalized Career Path Recommendation Model for Information Technology Student in Indonesia. Paper ini saya ambil dari website IEE Access. Untuk linknya saya sematkan pada halaman presentasi kali ini. Dan paper kali ini itu diterbitkan pada tahun 2024 dengan autornya yaitu Ibu Puji Catur Siswi Praptini, ada Bapak Harko Leslie Hendrik Smith Warners, ada Bapak Arif Ramadan dan Bapak Widodo Budiharto. Pembahasan atas paper. Jadi ada beberapa pembahasan yang akan saya ungkapkan pada presentasi kali ini, yaitu ada 6 poin. Yang pertama itu adalah menjelaskan research gap yang diusulkan dalam paper. Yang kedua, menjelaskan kelemahan metode yang ada dari gambaran state of the art. Yang ketiga, menjelaskan usulan metode penelitian yang diusulkan untuk mengatasi kelemahan common method used to solve the problem. Yang keempat, menjelaskan keunggulan metode usulan. Yang kelima, menjelaskan apakah hasil dari metode usulan mengatasi permasalahan dan memiliki parameter yang lebih unggul dari common method. Dan yang terakhir, yaitu menjelaskan finding yang diperoleh dari hasil penelitian dalam paper. Nah, membahas tentang apa sih research paper yang ini, eh, sejauh yang saya pelajari, penelitian ini sangat menyoroti bagaimana mahasiswa itu sangat kesulitan dalam menentukan job spesifik specialization-nya. Jadi penelitian itu mengamati tentang kesalahan pengambilan keputusan bagi mahasiswa karena sebagian besar dari mereka ini menggunakan persepsi yang subjektif dari teman maupun dari keluarga mereka. Penulis juga menyajikan model rekomendasi karir, yaitu CPRM, Career Path Recommendation Model, yang didasarkan pada algoritma naive Bayes, yang dipersonalisasi dengan 3 sumber utama, yaitu ada profil pekerjaan, ada tipe kepribadian, dan mata kuliah untuk membantu mahasiswa memilih pekerjaan sesuai dengan minat dan bakatnya. Tujuan penelitian kali ini yang saya dapatkan dari paper yang saya baca, ya, yaitu yang pertama adalah untuk membantu mahasiswa itu memilih career path yang sesuai dan memperoleh rekomendasi untuk mendukung mata kuliah yang sesuai dengan tipe kepribadiannya mereka masing-masing. Lalu yang kedua adalah untuk mengevaluasi struktur mata kuliah atau mengevaluasi eh, pembelajaran pada tingkat pendidikan tinggi sebagai kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini. Nah, research gap yang saya temukan ada beberapa yang dikemukakan oleh penulis. Yaitu yang pertama adalah penelitian sebelumnya itu hanya membahas hubungan antara keterampilan teknis yang dibutuhkan karyawan tanpa membahas apakah pekerjaan tersebut cocok dan sesuai dengan minat pribadi masing-masing. Jadi hanya mempertimbangkan 2 aspek, yaitu career path-nya itu hanya berdasarkan pada keterampilan akademis dan juga data akademisnya. Model yang dihasilkan sebelumnya itu juga diusulkan hanya fokus pada satu bidang saja, tidak menggabungkan 3 bidang yang ada seperti akademik, ada industri, dan juga psikologis. Lalu yang kedua adalah model sebelumnya juga tidak melibatkan penilaian ahli IT, sehingga tidak dapat divalidasi secara praktis. Tidak melibatkan pakar IT yang paham di bidangnya. Jadi sangat susah ya untuk melihat bagaimana industri ini akan sesuai ataupun tidak sesuai dengan minat dan bakat seorang tersebut.
Lalu yang ketiga itu tidak melibatkan psikologi profesional sebagai pembenaran atas minat pekerjaan di bidang pekerjaan masing-masing. Kenapa hal ini penting? Karena seseorang itu akan bekerja dengan optimal dengan kinerja yang bagus bila sesuai dengan minat dan bakatnya, ataupun sesuai dengan kepribadian orang tersebut. Sehingga bekerja itu akan menjadi sesuatu hal yang menyenangkan dan bukan sebagai beban karena tekanan akan stres karena tidak sesuai dengan minat dan bakat seseorang. Nah, kelemahan metode yang ada saat ini, yang digunakan saat ini, yaitu yang pertama adalah hanya menggunakan pendekatan kuantitatif atau fokus pada satu jenis saja. Fokus pada kali ini yaitu yang dibahas adalah fokus pada job profile saja dan data akademis, tidak menyertakan minat dan juga tidak melibatkan beberapa pakar, tidak melibatkan validasi dari pakar maupun pihak profesional. Hasil rekomendasinya juga tidak mempertimbangkan minat dan juga kepribadian dari mahasiswa tersebut. Sehingga saya rasa ini akan menjadi kurang optimal ya dalam pengembangan karir eh, pekerjaan selanjutnya gitu. Next. Nah, ini adalah usulan metode yang diusulkan oleh penulis, yaitu yang pertama adalah menggunakan model Educational Data Mining Grounded Theory atau EDM, GT, di mana data mining grounded theory ini adalah salah satu proses analisis data kualitatif yang bertujuan untuk mengembangkan teori baru berdasarkan dari data yang dikumpulkan secara sistematis. Nah, data mining grounded theory ini menggabungkan keterampilan teknis khususnya di bidang IT dalam hal paper kali ini dan memvalidasi model melalui keterlibatan para ahli IT dan psikologi. Lalu juga ada penggunaan algoritma naive Bayes atau PNB, di mana algoritma naive Bayes ini adalah salah satu metode klasifikasi yang berdasarkan pada teorema Bayes. Dan metode klasifikasian ini menggunakan metode probabilitas yang menggunakan metode dan statistika yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris yang bernama Tom Bayes, yaitu memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya. Lalu metode yang diusulkan kedua yang diusulkan oleh penulis yaitu melalui pendekatan metode campuran dengan menggabungkan data kualitatif dan juga kuantitatif guna membantu memahami masalah penelitian dengan tepat dan mengusulkan solusi yang lebih baik. Mengintegrasikan data pekerjaan, data akademik, dan juga data tipe kepribadian di sini. Keunggulan usulan metode. Jadi beberapa keunggulan yang saya dapat setelah saya mempelajari dari paper kali ini yaitu adalah meningkatkan akurasi rekomendasi hingga 85% dengan 100% sensitivitas. Sehingga memberikan rekomendasi yang sesuai dengan kepribadian sesuai dengan hasil MBTI. Lalu juga menyediakan rekomendasi pekerjaan dan mata kuliah yang relevan, beragam, dan juga baru. Karena melibatkan pakar dari IT dan juga dari pakar psikologis. Lalu hasil survei itu juga memperlibatkan jika 91% pengguna merasa puas dan 83 merasa rekomendasi ini sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi sebelumnya juga telah dikemukakan jika survei ini dilakukan pada 100 mahasiswa yang aktif pada saat itu. Next, selanjutnya, apakah metode usulan itu mengatasi kelemahan common method? Iya, menurut saya, iya. Karena tes MBTI ini jelas-jelas sangat membantu sekali ya. Tes MBTI kepribadian itu sangat membantu eh siswa ini menentukan karir path yang cocok yang sesuai dengan minat dan bakatnya, yang sesuai dengan kepribadiannya masing-masing. Lalu yang kedua, jelas model ini juga cocok untuk mengevaluasi juga struktur kurikulum perguruan tinggi agar sesuai dengan kebutuhan industri yang saat ini berkembang di eh, dunia kerja tentunya.
Lalu CPRM atau Career Path Recommendation Model ini juga diimplementasikan dalam web base dan tentunya ini sangat mudah sekali diakses dan juga tentunya pasti sangat user friendly ya karena memang sekarang zamannya sudah zaman internet sekali. Kita juga sangat mudah untuk mengakses web base kapanpun dan dimanapun dengan smartphone kita. Lalu juga penggunaan algoritma naive Bayes ini juga sangat efektif untuk melihat probabilitas dan peluang dalam pencocokan dengan akurasi yang tinggi untuk menentukan karir path ke depannya. Nah, finding method juga yang diusulkan dalam kali ini yaitu ini model beberapa keterbatasan yang saya dapat dari paper yang dikemukakan juga oleh penulis, yaitu mengenai proses scraping itu terkadang tidak sempurna, sehingga data yang didapat itu juga tidak relevan dan juga hilang. Lalu juga ada pandangan subjektif yang dihasilkan dari metode yang diusulkan karena asumsi tertentu oleh beberapa kalangan dan juga model yang dihasilkan ini merupakan model baru di Indonesia sehingga sulit kita mencari pembanding untuk menentukan apakah model ini benar-benar cocok atau sesuai gitu. Nah, sekian presentasi mengenai research paper yang saya kemukakan pada video kali ini. Eh, Semua pendapat ini adalah murni dari pendapat saya dan juga saya mengutip beberapa dari research paper yang saya baca. Saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.